Assalamualaikum, hai teman-teman. Selamat datang di channel aku. Buat kalian yang belum tahu aku ini siapa, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Erika, aku berusia 29 tahun. Aku adalah seorang penyintas autoimun. Dan aku sekarang ini mau sharing tentang kenapa sih aku bisa kena autoimun, bagaimana gejalanya, terus apa sih yang harus dilakukan. Nah, aku ini bukan dokter ya, aku eh, seorang wanita biasa yang punya rutinitas cukup lumayan tinggi, dan akhirnya aku terkena autoimun. Nah, buat kalian yang merasa kalau video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke media sosial yang kalian miliki, supaya semakin banyak orang yang tahu apa itu autoimun, semakin banyak orang yang paham dan aware bagaimana harus menghadapi autoimun. Jangan lupa juga di subscribe ya, supaya nanti kalian bisa terus dapetin informasi dan cerita-cerita tentang autoimun yang aku alami, karena aku nanti akan terus cerita di diari Erika Matahari ini. Masih belajar, belum banyak yang aku bisa share. Jadi nanti teman-teman boleh komen di YouTube aku ini, mau tahu tentang apa atau gimana, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Jadi kita mulai ceritanya. Aku mau cerita dari kenapa aku bisa kena autoimun. Jadi aku itu ceritanya dulu 2018, awal mulanya itu aku kena frozen shoulder. Frozen shoulder itu apa ya, sakit sendi. Awalnya sih aku nggak ngerti ya kenapa aku bisa sakit sendi gitu. Aku emang biasa mijet, jadi multitasking gitu ya. Jadi aku pijet-pijet aja sendiri gitu ya, nggak pernah aku ambil pusing gitu. Dan ternyata kok aku nggak bisa merogoh tangan aku dengan mudah nih. Ini segini tuh mulai agak-agak baik gitu. Awalnya tuh ini aku susah untuk mengangkat tangan. Oh ini kan tuh dengan mudah aku bisa mengangkat tangan. Awalnya dari sini. Setelah ini aku mulai terkena gangguan pernapasan, yaitu alergi dengan AC. Jadi aku nggak bisa berada di tempat yang udaranya itu membuat badan aku tuh sesak napas gitu ya. Jadi awalnya sih aku mengira karena aku mungkin dari rumahnya itu dari pinggir laut mungkin ya, jadi aku nggak biasa dengan tempat-tempat yang ber-AC gitu, dan itu aneh gitu. Makanya akhirnya aku kan kerja di yayasan sosial ya, non profit government lah, NGO yang membawahi bidang pendidikan. Jadi aku sering ngajar ke satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Aku bisa kadang itu bisa ke Surabaya, ke Bali, ke pokoknya kota-kota besar di Indonesia. Nah itu tuh pekerjaan yang sangat aku senangi, pekerjaan yang tidak membosankan buat aku, dan pekerjaan yang membuat aku tuh sangat nyaman. Dan akhirnya harus aku tinggalkan karena aku mengalami cedera yang membuat aku tuh susah untuk melakukan aktivitas. Nah, dari situ 2018 aku mulai resign, tepatnya di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, aku fokus mengerjakan tesis karena aku kerja sambil kuliah. Jadi aku menyampingkan pekerjaan. Akhirnya aku harus menyelesaikan pekerjaan aku di semester terakhir. Nah, setelah itu aku mulai merasa aneh, kok
ada benjolan ya di ketiak, terus tiba-tiba juga muncul di leher gitu. Saat itu aku mulai mikir, apa aku kena hipertiroid gitu ya. Aku sampai googling gitu kan. Dulu aku nggak apa ya, nggak ngerti harus ke dokter mana gitu. Ya harusnya sih ke dokter spesialis ya, tapi karena tanggung, aku harus menyelesaikan tesis gitu ya. Jadi aku nggak langsung cek ke dokter. Jadi aku pakai minyak, karena aku sering mijit gitu ya, aku oles-olesin dan ternyata hilang gitu. Berarti memang ini bukan penyakit yang parah gitu ya. Nah setelah itu aku menyelesaikan tesis dan bisa wisuda di bulan Desember. Dan ini ada sedikit cerita kalau aku tuh orang yang sangat terplanning gitu ya. Aku tuh orang yang menyukai hal-hal yang baru gitu ya. Aku juga saat ini mendalami grafologi, mendalami fisiognomi, dan sangat tidak suka kalau aku tuh hanya diam diri saja gitu. Jadi akhirnya pas aku wisuda itu aku bisa menyelesaikannya dengan cepat meskipun tertunda 1 tahun gitu ya. Jadi akhirnya aku wisuda. Setelah wisuda itu aku menunggu ijazah keluar dan akhirnya aku tumbang karena aku tuh mendapat kabar dari orang yang dulu membuat aku semangat untuk menyelesaikan kuliah, karena aku kuliah itu pengen banget ditemanin sama orang yang aku cintai gitu. Jadi bisa jadi mungkin aku tuh terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak planning A, B, C, D, sampai akhirnya ketika itu semua tidak terwujud, marah pada diri sendiri. Kok kenapa sih kejadiannya seperti ini gitu. Nah akhirnya orang yang dulu sempat akan mengajak aku menikah itu meninggal tiba-tiba karena kanker otak di saat aku ulang tahun. Dan bisa kebayang, aku langsung runtuh saat itu juga, sakit. Tapi aku orang yang paling tidak suka dengan jarum suntik, makanya ketika sakit pun aku tidak pergi ke dokter. Aku hanya minum obat yang aku tanya ke teman aku, karena ada temanku yang juga dokter. Dan akhirnya kondisinya bukannya membaik ya, tapi muncul ruam merah di badanku. Waktu itu masih di tangan sama di leher. Nah aku kan kaget, kok kenapa kayak orang yang kena DBD tapi aku nggak panas gitu. Jadi di situ aku mikir, apa aku kena tipes gitu ya. Tapi aku minum obat cacing ya, kalau di kampung kan ada katanya minum obat cacing bisa sembuh. Ini malah nggak sembuh gitu. Aku juga ini sakit apa ya gitu. Nah aku akhirnya pulang, karena itu aku posisinya di Jakarta. Aku pulang ke kampung dan aku datang ke salah satu dokter yang memang paling baik, paling bagus lah di tempat aku ya. Dan dia bilang, kamu ngapain, katanya, kamu stres kenapa, katanya, sampai bisa kena gejala autoimun, katanya. Kok gejala autoimun, apa itu gitu. Waktu itu aku nggak tahu apa sih autoimun gitu ya. Aku habis tesis dok, aku bilang gitu. Dan kata dokternya, kamu harus bed rest, jangan melakukan aktivitas berat. Itu berarti bulan April. Aku disuruh sampai bulan Juli bed rest di rumah, jangan melakukan aktivitas berat. Aku nurut karena aku pengen sembuh gitu. Nah, akhirnya bulan Juli itu aku udah ngerasa enakan, karena udah nggak lemes, udah ruam-ruam merahnya juga udah nggak pernah muncul.
di situ aku bisa melakukan aktivitas, seger lah badannya gitu ya, dan energiku kembali utuh gitu, karena memang aku nggak kemana-mana gitu, aku diam di rumah gitu. Jadi aktivitas aku hanya di rumah saja, seperti kondisi saat ini yang pada ditutup karena wabah corona. Nah, jadi setelah aku istirahat total itu emang badanku lebih enak, lebih fit. Dan ternyata apa yang terjadi setelah bulan Juli itu ada gempa di sini dan aku kembali stres, takut. Waduh, gimana kalau ada tsunami? Karena rumah aku itu jaraknya ke pantai itu 10 menit. Jadi suara ombak itu kedengeran. Kalau mau tidur pasti, kadang kalau ombaknya lagi besar itu pasti kedengeran. Jadi selain daripada kelelahan tadi, muncullah stres yang membuat aku ya was-was lah ya. Dan aku juga kepikiran ibuku nanti kalau aku kerja lagi sama siapa, kalau ada gempa, kalau ada ini ada itu, kemana-mana lah pikirannya. Jadi emang teman-teman, buat yang pikirannya suka mudah was-was, mudah takut, mudah merasa hal-hal yang buruk terjadi atau apapun itu, harus dihindari ya, karena luar biasa pengaruh stres itu, sangat luar biasa berpengaruh. Jadi saran dari aku, kalau kalian merasakan sesuatu dalam diri kalian itu harus tetap berpikir dengan jernih. Nah, setelah Juli itu Agustus, nah aku tuh biasa sering ikut kegiatan perkemahan, karena aku juga aktif di pramuka dan ibuku juga seorang guru. Jadi akhirnya aku menjadi driver kemanapun ibuku pergi aku ikut, dan aku sempat mengisi acara di sana. Dan tiba-tiba ibuku drop, ternyata ibuku terkena diabetes tipe 1, dan itu juga ternyata jenis autoimun juga. Nah, setelah ibuku meninggal, otomatis kondisi psikis aku juga jadi tidak baik gitu ya, karena aku nggak bisa tidur, aku selalu nangis, dan ya efek dari ketidakikhlasan ditinggalkan oleh orang yang tercinta. Jadi dalam 1 tahun bersamaan 2019 itu aku kehilangan orang yang tadinya aku kira akan menjadi pasangan hidup. Ternyata dia menikah dengan orang lain. Pada saat aku mau wisuda, dia ngabarin kalau aku mau nikah sama wanita pilihan aku, katanya gitu. Jadi dulu tuh dia sempat cerita, dia baca buku, karena dia suka baca buku, baca buku tentang orang yang menikah pada saat ijab kabul. Katanya laki-lakinya meninggal, dan bagaimana kalau kamu berada di posisi itu. Jelas aku sih sebagai wanita nggak mau ya, karena siapa sih yang mau kehilangan pasangan kan, apalagi aku sudah nggak punya bapak, dan bapak pun meninggal pada saat aku 3 hari lah setelah aku ulang tahun. Jadi aku tuh sangat menghindari, kalaupun memang laki-laki yang aku cintai itu memiliki sebuah riwayat penyakit yang membuat aku tuh nggak sanggup menemani dia gitu ya. Dan ternyata kejadian, orang yang aku cintai itu ternyata juga pergi untuk selamanya. Awalnya kan aku marah sama dia, karena kenapa sih mesti memilih orang lain gitu, apa yang kurang sama aku gitu ya. Dan ternyata inilah yang terbaik, dia nggak mau menyakiti saya, dia nggak mau pergi pada saat saya membutuhkan dia gitu. Dan ibuku juga pergi
di bulan Agustus 2009 kemarin dengan gejala sesak di dada, dan itu membuat saya akhirnya ya Allah berpikir gitu ya, ya Allah, ujian apa lagi yang Kau berikan untukku, apa yang harus hamba lakukan. Nah itu dari situ mulailah saya terkena lagi gejala autoimun. Jadi awal mulanya itu ya seperti waktu itu, gejala yang saya rasakan, saya mulai merasakan lagi nyeri sendi, saya mulai merasakan lagi meriang, lemas, fatigue ya kalau disebutnya itu, lelah yang berlebihan gitu kan. Terus saya juga mulai suka kurang fokus, lupa apa sih yang mau saya kerjakan. Saya pernah tuh saya itu mau mandi, jadi saya tuh pas kebetulan belum ngapa-ngapain ya, tapi saya emang lagi ngisi air. Terus saya ambil centong gayung lah ya, gayung itu terus saya lupa handuk saya masih ada di kamar. Saya bawa gayungnya itu ke kamar tidur. Terus saya bawa handuk masuk ke kamar mandi dan gayungnya masih di kamar. Nah itu kejadian yang membuat saya, oh iya ya, jadi orang yang autoimun itu susah sekali konsentrasi. Terus kalau saya ya muncul ruam merah, kelelahan yang luar biasa. Terus rambut saya tuh rontok, bukan karena berhijab ya, tapi memang luar biasa. Setelah kejadian itu rambut saya sampai tipis. Saya tuh dulu rambutnya sangat tebal, dan apa ya, kadang saya juga selalu potong rambut saya pendek ya, karena saya malas untuk dikuncir. Nah itu luar biasa rontoknya, sangat banyak. Dan setiap pagi saya kok jatuh terus sih gitu. Saya akhirnya suka males dan akhirnya saya potong lagi sampai pendek banget gitu. Nah ada kejadian yang menarik bulan Januari kemarin itu. Saya nggak bisa jalan, tiba-tiba kebas, kaki tuh lemes, nggak bisa digerakin. Dan itu saya bingung, kenapa saya nggak bisa jalan. Saya udah mikir yang aneh-aneh gitu ya, kok bisa begini ya gitu, apa yang terjadi sama diri saya gitu. Nah akhirnya karena semakin banyak gejala yang saya alami gitu ya, seperti misalnya saya itu bisa meriang di jam-jam makan, jam 11 sampai jam 1, terus kadang timbul lagi jam 4 sampai jam 7 malam. Nah itu tuh apa ya, hal-hal yang aneh lah buat saya pribadi gitu. Ini duduknya harus pindah-pindah karena saya sering sekali ngerasa kesemutan, jadi saya nggak bisa duduk lama-lama. Nah gejalanya tadi ya, saya sudah masuk ke gejala yang kedua. Bagaimana gejalanya? Oh ya tadi jadi yang saya alami itu prosesnya kenapa saya bisa kena autoimun. Yang pertama dari kelelahan, stres, mental, pikiran, pokoknya intinya ini masuknya psikosomatis ya, penyakit yang berasal dari pikiran gitu ya. Terus gejalanya adalah tadi ruam merah, kelelahan yang tiba-tiba kayak orang yang habis maraton gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dulu juga saya tuh di rumah nyapu nggak banyak, cuman kamar saya sendiri itu udah kayak habis maraton berapa kilometer gitu pokoknya, aduh luar biasa. Terus kalau saya salah makan makanan yang memang nggak baik buat tubuh, itu saya bereaksi langsung meriang, nyeri sendi, terus badan itu kayak orang yang lagi mau head kan berat semua gitu ya. Terus kadang kayak berasa pukulin sekampung, kalau saya sih bilangnya pukulin sekampung, badannya sakit semua, bingung mau. Saya pun biasa mijitin orang, tapi
ketika saya sakit saya nggak ada yang mijitin gitu ya, jadi saya mijit badan saya sendiri aja gitu. Nah setelah itu tadi rontok tuh sangat luar biasa, sampai kadang saya merasa frustasi kalau ngeliat rambut saya sendiri. Nah habis rontok juga kebas tadi kan ya, terus habis kebas saya agak-agak ngerasa perih di mata, pedes gitu, jadi matanya tuh kayak kalau kena angin, kena udara luar, apalagi debu, itu udah kayak kena apa ya, kayak kena sampo gitu, pedes, matanya pedes gitu. Nah terus juga kok saya haus terus gitu ya, akhirnya saya cari-cari apa sih yang harus saya lakukan. Nah ketemulah di Instagram ada Autoimun Indonesia sama Autoimun ID. Nah itu saya masuk ke situ dan saya ketemu sama dokter, salah satu dokter yang memang juga beliau mengalami autoimun juga. Di sana saya ceritakan apa yang saya alami, mulai dari gejalanya, mulai dari hal-hal yang harus kamu sadari dan boleh atau tidaknya gitu. Jadi semenjak bulan Februari, setelah saya juga saya itu pernah satu kali makan roti pagi-pagi itu langsung badan tuh apa ya, kayak nggak ada tenaga, lemes-lemesnya. Itu saya bawa motor dan itu nggak bisa gerak, langsung saya nyari temen saya parkir, saya minta istirahat di kosan teman saya. Dan akhirnya ya saya ceritakan ke dokter itu bahwa kejadiannya seperti ini, dan syukurnya dokternya itu sangat perhatian, pengertian, dan memahami kondisi-kondisi orang yang mengalami seperti saya ini. Jadi kita dibimbing apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, dan setelah ini kamu harus ngapain gitu. Jadi karena saya baru terdiagnosanya itu kurang lebih 1 tahun lah ya, dari 2019 tahun lalu bulan Maret, dan sekarang itu sedang mengalami simptom atau gejala-gejalanya gitu ya. Jadi bersyukur saya bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu, dan saya diarahkan untuk yang pertama dari dokter, saya sebut ya dokternya, dokter dari Autoimun Indonesia itu dokter Eliza. Beliau menyarankan saya untuk tes shimmer itu untuk mengetahui cairan mata. Jadi beliau bilang saya ini diagnosanya mungkin terkena Sjogren syndrome karena mata saya pedas, terus tenggorokan saya kering gitu ya. Jadi saya mengalami apa ya, tenggorokan itu kayak abis makan gorengan gitu, padahal saya nggak makan gorengan. Karena setelah dikasih tahu ya, setelah masuk grupnya juga, setelah masuk ke komunitas autoimunnya, lihat di Instagramnya, lihat beberapa tayangan YouTube juga bagaimana hidup sehat dengan autoimun, saya sudah mulai memilih makanan yang harus saya makan. Jadi langkahnya yang tepat adalah ketika teman-teman sudah mengalami gejala-gejala yang mirip dengan autoimun, karena setahu saya autoimun itu banyak sekali macamnya, termasuk saya baru tahu kalau diabetes mellitus itu juga tipe termasuk tipenya autoimun juga gitu. Jadi teman-teman kalau sudah merasakan gejala-gejala yang mirip-mirip autoimun, karena kayak sekarang kan kayak ada booming ya autoimun, setelah para artis juga kena gitu ya. Ini jadi sebuah hal yang barulah untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu autoimun. Jangan sampai menganggap remeh autoimun, karena penyakit ini tidak ada obat yang spesifik gitu.
dan kita akan hidup bersama autoimun itu. Dan apa yang dianjurkan oleh Dokter Eliza yang saya temui dari Autoimun Indonesia, beliau menganjurkan berdamailah dengan penyakit yang kamu miliki. Ini adalah sebuah cara dari Allah, karena ya saya juga berpikir selama ini saya tuh hidup dengan planning A, planning B, planning C sampai Z gitu ya, dan akhirnya Allah memperingatkan saya dengan sebuah alarm bahwa berisik ya maaf, pinggir jalan jadi banyak kendaraan. Nah, jadi saya berpikir bahwa alarm dari Allah itu luar biasa gitu buat saya, bahwa ketika kesuksesan tidak kamu raih, planning yang kamu plankan itu tidak kamu capai, ingat bahwa Allah itu tidak memberikan hanya keinginan kamu saja, tapi Allah itu memberikan sebuah kebutuhan yang bisa kamu nikmati, kamu syukuri gitu. Jadi seperti aku yang akhirnya gagal menikah dan akhirnya ditinggalkan oleh ibu gitu kan, kedua orang tuaku sudah nggak ada gitu. Jadi akhirnya sekarang aku berpikir, lewat penyakit ini aku bisa belajar sabar, aku bisa belajar ikhlas, aku bisa belajar introspeksi diri. Karena ya tadi, mau seberapa banyak sih kalian mengejar dunia gitu ya, tetap kematian adalah sebuah kepastian. Jadi jangan terlena dengan duniamu, karena duniamu tidak akan menjadi jaminan akhiratmu kalau kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, akhirnya aku juga sekarang sih berpikirnya, lillahi ta'ala, ya Allah, jika memang melalui penyakit ini Engkau berikan yang terbaik untukku, hamba ikhlas, hamba tidak akan lagi menjadi seorang manusia yang tidak bersyukur. Jadi penyakit ini tuh sangat luar biasa. Aku jadi berhati-hati memilih makanan, kembali ke pola makan Nabi lah. Saya belajar dari Dr. Zaidul Akbar. Setiap hari saya sekarang minum segelas teh kunyit, jahe, serai, dikasih madu. Nah, itu membuat saya lebih bertenaga, sendi-sendi, nyeri sendinya hilang, meriangnya juga hilang, terus tidak mudah sakit. Nah, itu yang saya lakukan. Saya dianjurkan untuk tes ANA IF, apalah itu ya, yang memang secara spesifik. Kebetulan karena waktu itu saya sudah coba tanya-tanya ke Prodia maupun ke klinik lain, ke lab lain, dan cukup lumayan biayanya, dan saya belum melakukan tes. Nanti mungkin setelah kondisi wabah ini kondusif, saya baru akan melakukan tes. Nah, jadi teman-teman, untuk kita juga yang penyintas autoimun, ODAI atau apapun itu yang disebut untuk para penyandang autoimun, kita harus menjaga kesehatan, karena apalagi di tengah mewabahnya virus saat ini, luar biasa perjuangan kita itu harus benar-benar ekstra hati-hati, karena kita sangat rentan terpapar, dan ketika sudah terkena kita akan lebih sulit untuk recovery, karena yang kita alami adalah autoimun itu penyakit yang rentan sekali gitu. Jadi kata dokter yang sering saya ajak diskusi ya, jadi emang kita harus tetap gunakan masker gitu ya. Ya, mau masker kain, mau apapun itu ya, yang memang bisa digunakan untuk melindungi dari paparan udara gitu ya, paparan virus apapun itu, dan tetap hidup sehat. Nah, aku pun ini di rumah kalau bersih-bersih itu mau suka kena debu gitu ya, jadi suka bersin gitu. Jadi
harus sangat hati-hati dan pastikan kita tidak berkeliaran di luar rumah kalau memang tidak penting. Nah, tadi kalau memang sudah tahu ya yang proses yang saya alami, saya juga berkonsultasi ke dokter. Carilah dokter yang memang paham apa itu autoimun, karena kalau kita salah konsultasi akhirnya kita diberikan diagnosa yang salah gitu. Saya punya pengalaman, ternyata kata dokter yang saya datangi itu bilang bahwa autoimun itu juga bisa dari faktor keturunan. Nah, dokter bertanya sama saya, siapa yang terkena autoimun di keluarga. Saya kan nggak tahu ya kalau diabetes itu adalah autoimun. Saya bilang ibu saya diabetes dok. Nah itu juga autoimun. Terus ada lagi yang lain, bibi saya itu lumpuh 14 tahun. Nah itu juga kemungkinan rheumatoid arthritis yang menyerang sendi-sendi ya, sendi-sendi kaki, tangan, semua pokoknya organ di tubuhnya itu nggak bisa digerakkan seperti layaknya kita gitu. Nah sejauh ini saya sudah ke dokter untuk tes shimmer, tapi karena alatnya tidak ada jadi saya menggunakan tetes mata dari dokter, dan itu sudah lumayan membuat saya lebih enak matanya gitu. Jadi tadi prosesnya dari setiap gejala yang kita alami itu kalian harus mengingatnya, dan nanti temui dokter yang paham dan ceritakan apa yang kalian alami. Baru mungkin nanti diarahkan ke dari dokter itu kita harus melakukan tes dan sebagainya. Karena saya ini adalah orang yang tidak suka sekali dengan jarum suntik, makanya sampai sejauh ini saya tidak memutuskan segera tes karena tadi saya belum siap secara mental gitu ya. Jadi saat ini saya hanya konsumsi minuman herbal yang bisa saya minum setiap pagi dan sebelum tidur. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Intinya yang saya alami, tetap harus selalu tersenyum, jangan banyak pikiran. Intinya lepaskan semua yang kalian miliki, beban mental yang kalian miliki. Jadi saya juga dulu orang yang seperti itu, jadi selalu kepikiran, baperan, mudah tersinggung, sensitif dan semacamnya lah. Itu yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa melakukan semua tahapan-tahapannya kalau gejalanya sudah muncul. Dan semoga teman-teman yang tidak terkena juga bisa mewaspadai, jangan overload kalau bekerja. Terus juga jaga makanan, nggak boleh makan sembarangan, terutama micin-micin ya, itu juga nggak sehat. Junk food kalau bisa dihindari. Oke, baiklah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Curhatnya kebanyakan, kepanjangan, nanti takutnya teman-teman juga bosan. Itu aja mungkin untuk video pertama tentang Diari Erika Matahari bersama autoimun. Jadi semoga bermanfaat dan silahkan bagikan ke sosial media kalian, dan jangan bosan-bosan mendengarkan cerita aku lagi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.